Oke, masih seputaran code nih. Dengan limiter di tubuhnya itu untuk saat ini sudah bukan sebuah ancaman lagi untuk Boruto ataupun Kawaki nih. Pasalnya setelah pertarungan yang panjang mereka kemarin itu, baik Boruto ataupun Kawaki mendapatkan upgrade kekuatan yang sudah cukup besar. Kawaki bisa kembali mengaktifkan karmanya lagi, bahkan dia juga serta membangkitkan kembali mata spesial Milk Isiki beserta dengan semua kemampuan yang dimilikinya itu, Daikokuten salah satunya. Untuk Boruto setelah bangkit dari kematian itu menjadi Otsutsuki yang sempurna setelah Momoshiki merelakan 18% data yang seharusnya digunakan untuk dirinya sendiri, namun itu diberikan kepada Boruto sendiri. Wadahnya itu demi bisa menyelamatkan dan menutup luka besar di dada Boruto akibat serangan fatal dari Kawaki sebelumnya. Nah, tentu kok tidak bisa tinggal diam lagi nih. Dari percakapannya dengan Eida di akhir chapter 67 kemarin itu, Kod sepertinya sudah memiliki rencana yang cukup matang untuk bisa menemui Amado di desa Kuna sendiri dan memintanya untuk membuka limiter di tubuhnya itu. Nah, inilah ancaman yang sesungguhnya bangkitnya kekuatan sejati Kod dengan karma putihnya itu, guys. Oke, kita breakdown cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai kekuatan besar Kod setelah melepaskan limiternya sebagai penutup cerita dari Boruto di usia kecil. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, sebelumnya banyak sekali spekulasi yang mengatakan jika time skip Boruto akan terjadi setelah pertarungan panjang Boruto versus Kawaki melawan Kod kemarin itu. Bahkan di RTV pun juga sedang membuat video pembahasan mengenai hal itu. Namun ternyata spekulasi itu masih kurang tepat pula. Kenapa di sini admin mengatakan kurang tepat dan bukannya salah? Itu karena di pembahasan yang sudah pernah admin buat dahulu itu mengatakan jika time skip Boruto akan terjadi setelah pertarungan besar antara Boruto dan Kawaki melawan Kod. Nah, kemarin itu memang mereka sudah bertarung besar-besaran sih. Namun di pertarungan itu Kod belum sepenuhnya serius pada saat itu dan Kod hanya terkesan seperti sedang menguji kekuatan yang dimiliki oleh Boruto dan juga Kawaki saja. Pada saat awal-awal duel mereka sebelumnya, Boruto dan Kawaki mendapatkan upgrade gila-gilaan dan pada kekuatan mereka Kod sendiri masih bisa dengan mudahnya mengungguli mereka berdua. Namun setelah Boruto dan Kawaki mendapatkan upgrade yang cukup besar itu tadi pada kekuatan mereka, Kod bukan lagi tandingan untuk mereka berdua. Nah, bahkan nih Kod sendiri pun sudah mengakui jika kekuatan yang sekarang ia miliki itu tidak bisa menandingi kekuatan dari Kawaki ataupun Boruto. Karena itulah di akhir chapter 67 itu Kod mengatakan jika dia akan menemui Amado apapun caranya di desa Kuna sendiri dan memintanya untuk membuka limiter di dalam tubuhnya itu. Amado sendiri pernah mengatakan jika Kod ini adalah anak yang sangat spesial. Memang ini hanya sebuah kata-kata yang diucapkan oleh Amado nih saat sedang berbicara dengan Shikamaru dan juga Naruto dahulu. Namun apa yang dikatakan Amado ini adalah sebuah fakta yang sesungguhnya dan dia sudah melihatnya sendiri. Faktanya, Kod memiliki kekuatan tempur yang bahkan melebihi Jigen. Hanya saja, untuk saat ini masih ada sebuah pembatas atau limiter yang dipasang khusus di dalam tubuhnya sendiri demi menjaga dan tidak terjadi ketimpangan kekuatan di dalam organisasi Kara saat itu. Kita pun bisa melihat sendiri nih jika apa yang dikatakan Amado ini bukanlah omong kosong belaka, dan kita bisa melihat bagaimana pertarungan dengan Kawaki di chapter-chapter kemarin itu. Pada saat itu kekuatan Kawaki mungkin bisa dikatakan sudah melebihi kekuatan Jigen karena Kawaki bisa menggunakan kemampuan Daikokuten. Sedangkan untuk Jigen belum pernah diperlihatkan dia bisa menggunakan kemampuan Daikokuten ini secara gila-gilaan. Nah, ini artinya nih kekuatan Kod sendiri sudah setara dengan Kawaki yang saat ini. Masih dengan limiter dengan tubuhnya saja nih Kod sudah sekuat itu. Bagaimana jika nantinya limiter itu sudah dibuka dan dikombinasikan dengan segel karma putih di tubuhnya itu? Maka dapat dipastikan jika Kod akan menjadi ancaman yang lebih besar menakutkan daripada Isiki sendiri. Oke, seperti yang kita tahu nih bahwa Kawaki dan juga Kod itu mendapatkan karma dari Otsutsuki yang sama pula, yaitu Shige Otsutsuki. Jika Kawaki saja bisa mendapatkan kemampuan Daikokuten dan juga Sukuna Hikona itu berkat segel karmanya sendiri, bukannya seharusnya Kod juga bisa mendapatkan hal yang sama dengan Kawaki? Nah, memang nih segel karma Kod adalah sebuah segel karma yang cacat. Namun perlu diingat, sejatinya mau itu karma yang cacat ataupun tidak, toh pada akhirnya kekuatan akan sama-sama terwariskan. Perbedaannya hanyalah bisa ditinggali jiwa sang Otsutsuki pemberi karma dan tidak saja. Jadi kesimpulannya adalah Kod akan bisa memiliki kemampuan seperti yang dimiliki Kawaki saat ini. Dan Kod dan kekuatan sejati inilah yang akan menjadi satu-satunya alasan terbesar untuk Boruto melakukan time skip.
Jika dahulu nih di kisah Naruto kita tahu jika salah satu faktor utama Naruto melakukan time skip adalah karena kelompok Akatsuki. Karena itulah Naruto melakukan latihan yang sangat panjang dengan Jiraiya Sannin, dan selain itu dengan bersamanya pula Jiraiya Naruto juga akan aman dari kejar-kejaran Akatsuki karena Jiraiya menjaganya. Jadi persamaan konsep dengan time skip kisah Naruto dahulu nih, Boruto saat ini juga akan melakukan time skip karena seseorang yang akan mencoba untuk menculik sang main karakter kita, dan dalam hal ini tentu adalah Uzumaki Boruto. Seperti yang sudah kita tahu pula bahwa ambisi dari Code sendiri pun adalah membalaskan dendam atas kematian Isshiki, dan Code sendiri juga sudah mewarisi tekad seorang Otsutsuki itu tadi untuk menjadi God Otsutsuki dan menjadi salah satu yang tertinggi di alam semesta ini. Nah, bisa dibilang tujuan Code saat ini memiliki kesamaan dengan tujuan Akatsuki di era masa lalu, di mana Code akan menggunakan pohon Shinju untuk memakan seisi bumi. Nah, inilah yang Admin sampaikan dengan konsep time skip yang sama tadi. Itu adalah akan adanya ancaman yang sangat membahayakan sang main karakter kita sendiri. Namun seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan bahwa kekuatan Code yang saat ini masih jauh untuk dapat mengancam dan membahayakan hidup Boruto sendiri. Code memang harus membuat Amado mau tidak mau membuka limiternya terlebih dahulu. Jika limiter itu sudah terbuka, maka besar kemungkinan kekuatan Kawaki ataupun Boruto tidak mampu lagi untuk menandingi kekuatan Code. Nah, jika sudah seperti ini, Kawaki mungkin akan kembali menyerah kepada Code atau justru mungkin akan mengikuti Code seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Jika Kawaki sudah mengakui Code tidak bisa ditandingi lagi, maka Kawaki hanya akan bisa menuruti permintaan Code dan keluar dari desa Konoha. Ekspektasinya mungkin seperti itu, realitanya ya kita belum tahu. Jika Kawaki sudah mengakui kekuatan Code, maka pasti kekuatan yang dimiliki Boruto juga tidak akan mampu untuk menandinginya. Nah, karena inilah time skip bisa saja dilakukan. Boruto bisa diamankan ke suatu tempat dan berlatih di tempat itu untuk mendapatkan kekuatan dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kita perhatikan faktor utama dari time skip memanglah selalu berhubungan kekuatan. Bukan yang di kasus anime Naruto dahulu saja. Jika kalian juga mengikuti One Piece sendiri, dulu juga melakukan time skipnya juga untuk berlatih agar menjadi lebih kuat 2 tahun di Pulau Rusukaina. Karena itulah dapat disimpulkan jika kisah Boruto kecil akan ditutup dengan pertempuran besar-besaran antara Boruto melawan Code dan kekuatan sejatinya atau Code yang sudah membuka limiternya sendiri. Nah, untuk kali ini nih Code tentu tidak akan sendirian lagi. Kemungkinan besar di pertempuran yang berikutnya Demon juga akan ikut campur membantu Code sendiri. Nah, bisa kita bayangkan akan se-epic apa nih pertempuran ini nantinya, apalagi ketambahan dengan Demon dan juga Eida. Nah, Code yang sudah membuka limiternya seorang saja mungkin akan sangat merepotkan Boruto dan juga Kawaki. Namun kali ini Code mendapatkan bantuan yang sama mengerikannya dengan Eida dan juga Demon itu. Pasalnya jika Boruto dan Kawaki tidak mengetahui kelemahan dari kemampuan refleksi Demon itu, tentu mereka tidak akan bisa menyentuh Demon sedikit pun, dan justru mereka yang akan terluka fatal akibat serangan mereka sendiri. Nah, di chapter-chapter berikutnya nih seharusnya Amado akan memberikan informasi yang lengkap mengenai sosok Demon itu kepada Naruto dan juga Shikamaru sendiri. Tentu Amado juga akan memberikan informasi mengenai kelemahan dan juga apa yang harus mereka lakukan jika berhadapan dengan Demon ini ke depannya. Sudah seharusnya nih Amado tahu dengan pasti apa yang menjadi kelemahan Demon itu karena dialah orang yang menciptakannya. Ditambah lagi dia juga adiknya dari Eida. Nah, paling cepat nih di chapter depan identitas dari sekutu-sekutu Code ini akan terbongkar, karena di chapter lalu pun Shikamaru sudah sangat jelas melihat jika ada sosok anak kecil yang dibawa oleh Code sendiri saat Kawaki melancarkan serangannya itu kepada Code. Ditambah lagi nih, selama menjadi tawanan Code sendiri, Shikamaru juga seharusnya mendengar semua yang dibicarakan antara Eida dan juga Code. Jika sudah ketahuan seperti itu, maka mau tidak mau Code harus mempercepat semua rencananya sendiri. Dan maka sepertinya cerita Boruto ini akan berjalan dengan sangat cepat sekali. Mungkin paling cepat di pertengahan tahun sampai akhir tahun ini nanti kita sudah bisa menyaksikan pertempuran besar lagi antara Code, Demon, dan juga Eida itu melawan Boruto Kawaki yang akan menjadi penutup kisah Boruto kecil seri ini. Ya memang nih agak disayangkan jika kisah Boruto kecil ini akan berakhir dengan begitu cepat, pasalnya masih banyak yang belum diungkapkan. Contohnya saja adalah Jogan dan juga Toneri yang belum pernah dijelaskan lagi dengan jelas nih. Cyborg baru yang sudah Amado persiapkan belum pernah diperlihatkan pula, dan bagaimana wujudnya itu. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana nasib dari Kashin Koji setelah melawan Isshiki dahulu itu dan kalah telak. Itu adalah salah satu misteri-misterinya yang seharusnya juga dibongkar sih. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai kekuatan besar Code setelah melepaskan limiternya sebagai kemungkinan besarnya penutup cerita Boruto kecil itu. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.